Selamat pagi anak-anak, ketemu dengan Ibu lagi pada pertemuan ketiga dengan tag yang sama, yaitu tag laporan hasil observasi. Pada pertemuan ketiga ini, seperti biasa Ibu akan membacakan sebuah pantun. Makan roti pakai selai, minumnya dengan jus mangga. Sebelum presentasi dimulai, Ibu ucapkan selamat pagi semuanya. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas KD 3.2, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 3 indikator yang akan kita capai pada pertemuan ini, yaitu 1. Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Dan yang ketiga adalah membandingkan struktur teks dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, kita akan mulai pembelajaran ini. Kita akan bahas satu persatu. Baik anak-anak, struktur teks laporan hasil observasi ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah definisi umum, merupakan pembuka yang berisi pengertian mengenai suatu objek yang kalian bahas pada teks tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan definisi bagian, merupakan rincian-rincian dari objek yang kalian bahas tersebut. Dan diakhiri oleh definisi manfaat atau penutup. Definisi manfaat ini merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari suatu objek yang kalian laporkan. Atau kalian pada paragraf ini bisa menulis penutup atau simpulan dari laporan yang kalian buat. Nah, penutup ini yang berisi simpulan bisa berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Apabila Anda sudah membuat definisi manfaat, ya penutup atau simpulan sifatnya opsional. Nah, dari 2 contoh yang sudah kalian cermati pada pertemuan sebelumnya, ada 2 jenis struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada yang deskripsi bagian, kemudian ada yang klasifikasi. Kalau yang deskripsi bagian dimulai dengan pernyataan umum, ya seperti tadi, merupakan definisi, kemudian diikuti oleh deskripsi tiap bagian, kemudian disimpulkan atau deskripsi manfaat. Sedangkan yang klasifikasi ini dimulai dengan pernyataan umum yang di dalamnya ada klasifikasi. Dibagi misalnya. Bunga mawar dibagi berdasarkan warnanya, dibagi atas. Kemudian pada struktur berikutnya setelah klasifikasi menjelaskan setiap klasifikasi yang tadi dikatakan. Misalnya bunga mawar berdasarkan warnanya diklasifikasikan. 1. Misalnya mawar merah kemudian dijelaskan seperti apa. Kemudian mawar kuning, mawar putih, dan sebagainya. Kemudian paragraf selanjutnya adalah kesimpulan atau deskripsi manfaat. Jadi boleh 2 ini ya. Apakah Anda mau pilih yang deskripsi bagian, berarti tidak ada klasifikasi, atau Anda mau memilih yang diklasifikasikan. Sama saja. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan. Jadi tadi struktur teksnya ada 3 ya. Kalian harus ingat ada 3.
pembuka, yaitu deskripsi umum, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau kesimpulan atau penutup. Nah, sedangkan kaidah kebahasaannya, yang pertama, di dalam teks laporan hasil observasi itu ada nomina, kata benda, verba, kata kerja, relasional itu hubungan, kata kerja yang hubungan sebab akibat. Kemudian ada verba aktif atau kata kerja aktif, ada adjektiva atau kata sifat, ada konjungsi atau kata sambung, dan ada kata pengelompokan. Dikelompokkan, dibagi, begitu ya, itu pengelompokan. Kemudian ciri berikutnya ada kalimat definisi. Ya, pada paragraf pertama, deskripsi umum itu kan isinya tentang pengertian objek yang kita observasi. Berarti di situ ada kalimat definisi. Kemudian ada kalimat deskripsi. Biasa setelah definisi kita akan mendeskripsikan sedikit dari objek tersebut. Misalnya harimau adalah binatang pemangsa. Bulunya berwarna coklat, beratnya berapa kilo, tingginya biasanya berapa sentimeter. Nah, itu kalimat deskripsinya. Kemudian ada kalimat simplek. Kalimat simplek ini kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat atau satu klausa. Dan ada kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks itu yang terdiri dari dua predikat atau lebih. Lawannya dari kalimat simplek. Kemudian ada istilah bidang tertentu. Ya, pasti ketika kita melaporkan suatu hal, misalnya melaporkan pada pertemuan sebelumnya itu melaporkan tentang perubahan remaja di perkotaan, pasti ada istilah-istilah sosiologi di sana. Karena itu ilmu sosiologi. Ketika kamu menceritakan tentang virus, nah, pasti ada istilah-istilah virus di situ. Seperti itu ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang penting dari kalimat definisi ini adalah di sini dikatakan rumusnya X sama dengan Y. Jadi mamalia sama dengan binatang menyusui. Begitu maksudnya dari kalimat definisi. Nah, sama dengan ini bisa diganti dengan adalah, ialah, termasuk, digolongkan, terdiri, disebut, meliputi. Begitu. Penjelasan selanjutnya tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa. Klausa itu yang seperti apa? Klausa itu adalah satuan gramatikal yang terdiri dari hanya satu subjek, satu predikat. Keterangan, pelengkap, objek, sifatnya mana suka. Artinya ada silakan, tidak ada pun tidak menjadi masalah. Nah, di sini katakan kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Dan kalimat yang memiliki dua atau lebih subjek dan predikat itu yang dinamakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Coba perhatikan pola-polanya di sini. Yang A, kalimat A, polanya predikat dulu, subjek, kemudian keterangan. Jadi predikat mengawali subjek. Sedangkan pada pola kalimat B, subjek, predikat, pelengkap. Pada pola kalimat C, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, semua kalimat pasti ada subjek dan predikatnya. Sedangkan keterangan, pelengkap, objek, sifatnya mana suka. Kalau ada, silakan. Tidak ada pun tidak menjadi masalah. Nah, karena dia terdiri dari satu subjek dan satu predikat, maka dia dinamakan kalimat
simpleks. Ya, selanjutnya membentuk dari kalimat simpleks, mari kita lihat kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini tentu terbentuk dari dua kalimat simpleks atau dari dua kalimat tunggal atau disebut juga kalimat sederhana. Coba perhatikan kalimat sederhana nomor 1 dan nomor 2. Berlian terbentuk dari atom yang terikat dengan sangat kuat. Subjek, predikat, keterangan. Berlian dikenal sebagai benda yang paling keras. Subjek, predikat, keterangan. Ada dua kalimat simpleks. Kemudian kita gabungkanlah dua kalimat ini sehingga menjadi kalimat kompleks. Karena akhirnya dia terdiri dari dua subjek dan dua predikat. Coba perhatikan kalimat ketiga. Berlian terbentuk dari atom yang terikat dengan sangat kuat. Sehingga ini sebenarnya di sini ada kata-kata berlian. Sehingga berlian dikenal sebagai benda yang paling keras. Karena kata berlian ini diulang, subjeknya diulang, makanya subjek yang kedua dihilangkan. Jadi cukup sehingga dikenal sebagai benda yang paling keras. Nih, predikatnya sudah ada dua. Dan pada dasarnya subjeknya pun ada dua. Kalimat yang memiliki dua subjek dan dua predikat inilah yang dinamakan kalimat kompleks. Cermati kembali contoh kalimat di berikut ini. Harimau termasuk hewan penyendiri. Harimau subjek termasuk predikat, hewan penyendiri pelengkap. Tetapi ini kata sambung. Karena kalau kalimat kompleks harus ada kata sambung. Tetapi mempunyai wilayah yang amat luas untuk berburu mangsa. Nah, setelah tetapi ada predikat lagi, mempunyai wilayah yang amat luas, objek. Untuk berburu mangsa, keterangan tempat. Nah, di sini predikatnya ada dua. Subjeknya ada dua, pada dasarnya subjeknya ada dua, tapi karena harimaunya diulang. Tetapi harimau mempunyai wilayah, nah harimaunya diulang dua kali, makanya subjek yang kedua karena pengulangan kata yang sama dihilangkan. Kalimat kompleks ini dibagi dua. Ada yang namanya kompleks parataktik. Biasanya konjungsinya dan, tetapi, atau. Nah ini dinamakan juga kalimat kompleks koordinatif. Dua kalimat yang disambung ini, dua-duanya merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri atau sejajar. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Kedudukannya sama. Kemudian ada yang namanya kalimat kompleks hipotaktif. Yaitu di mana kalimat yang berikutnya merupakan perluasan dari kalimat pertama. Sehingga kalimat pertama dinamakan induk kalimat dan kalimat berikutnya dinamakan anak kalimat. Biasanya konjungsinya apabila, jika, karena, dan ketika. Nah, hipotaktif pun dinamakan kalimat kompleks subordinatif. Nah, kemudian di sini ada pengelompokan nomina dan dalam laporan observasi. Pengelompokan nomina dengan penjenis tidak bisa disisipi oleh kata apapun. Kedua kata itu harus saling berdekatan. Contohnya di sini penjenis, hewan pemangsa. Antara hewan dan pemangsa tidak dapat disisipi. Contohnya hewan yang pemangsa atau hewan yang sangat pemangsa. Tidak bisa. Karena ini penjenis dan penjenis itu tidak perlu kamu melihat secara langsung. Itu pun sudah pengetahuan itu adalah pengetahuan umum. Contohnya harimau, hewan pemangsa. Tidak perlu kamu membuktikan secara langsung melihat begini. Dari membaca, kemudian dari laporan orang lain, kita sudah bisa
mengatakan bahwa harimau adalah hewan pemangsa. Sedangkan pendeskripsi antara kata dengan kata bisa disisipi lagi kata lain. Contohnya hewan yang sangat gemuk, hewan terlalu gemuk. Nah, ini untuk pendeskripsi ini mengacu kepada salah satu hewan yang kita lihat. Tidak bisa kita mengatakan gemuk kalau kita tidak melihat secara langsung. Misalnya harimau pemangsa, kita tahu. Tapi apakah harimau itu gemuk atau kurus, harus kita lihat. Baik bentuk foto yang kita lihat itu, atau secara langsung kita ke lokasi. Itulah perbedaan antara penjenis dan pendeskripsi. Kemudian tadi konjungsi itu ada dan termasuk koordinatif yang sifatnya menambahkan. Ini pasti kalian tahu. Kemudian atau juga termasuk koordinatif, konjungsi koordinatif yang sifatnya pemilihan. Kemudian tetapi menyatakan perbedaan antara anggota kelas. Ini pun termasuk koordinatif. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi dengan judul bunga mawar. Coba kalian cermati, lihat struktur teksnya, dimulai dengan pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian kalian cermati ada beberapa kata yang Ibu berikan warna-warni. Ada yang warna merah, itu satu kelompok. Kemudian ada yang warna kuning, hijau, ungu. Nah, untuk penjelasan dari warna-warna ini, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini penjelasannya. Yang tadi diberikan warna merah, seperti mawar, bunga mawar, dia tergolong nomina atau kata benda. Kemudian yang diberikan warna hijau adalah verba relasional. Tadi contohnya adalah merupakan. Kemudian ada yang warna biru tua, yaitu verba aktif atau kata kerja aktif. Coba perhatikan contohnya tadi, menanam, merawat, membasmi. Jika kalian perhatikan, verba aktif itu ternyata diawali dengan imbuhan me. Lawannya verba pasif. Verba pasif itu diawali dengan imbuhan di. Menanam, aktif, pasifnya ditanam. Kemudian yang coklat itu adalah adjektiva atau kata sifat. Contoh dalam teks tadi, populer, licin, halus, kuku, indah, kayu, kering, sejuk. Kemudian yang warna hijau adalah konjungsi atau kata sambung. Dalam teks bunga mawar, kata sambungnya ada dan, dengan, serta, juga, dan sebagainya. Kemudian yang warna hitam dipertebal adalah kata pengelompokan. Contohnya tadi seperti diantaranya. Kemudian ada kata yang dimiringkan. Itu adalah kalimat definisi. Mawar adalah bla 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 bla. Begitu. Itu kata adalah merupakan pengertian dari bunga mawar. Kemudian ada kalimat yang digaris bawahi. Itu adalah kalimat deskripsi dari bunga mawar. Jadi mendeskripsikan bunga mawar. Bunga mawar tuh memiliki tinggi 2-5 meter loh. Dan ada lebih 100 spesies. Nah, ini mendeskripsikan tentang bunga mawar. Kemudian ada yang warna ungu, itu istilah bidang tertentu. Seperti mahkota bunga, daun mahkota, akulasi, ini semuanya adalah istilah. Baik, seperti itu. Nah, berikutnya, kalian dalam kelompok mengerjakan tugas atau aktivitas yang ketiga. Ada 2 teks laporan hasil observasi yang berbeda. Berbeda strukturnya. Tadi kan kalian
Ibu sudah menjelaskan, kalian udah tahu bahwa ada dua cara struktur teks laporan observasi. Ada yang setelah pernyataan umum, ada yang dilanjutkan dengan deskripsi bagian, ada deskripsi klasifikasi. Nah, berikut ini contohnya. Ini teks yang pertama. Silakan Anda cermati. Kemudian ini teks yang kedua, sama-sama tentang tahu, tapi berbeda cara menguraikannya. Dari dua teks itu, tugas kalian adalah membandingkan. Ya, tugas yang pertama ini, kalian baru menganalisis. Dianalisis struktur teksnya, kemudian Anda jawab di tabel berikut ini. Misalnya seperti ini. Gagasan pokok pada teks 1, paragraf pertama, gagasan pokoknya pada teks 1 apa, teks 2 apa. Kemudian dia termasuk struktur bagian mana paragraf pertama ini. Begitupun paragraf kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kalian hanya pembuktian saja. Mengecek struktur dan gagasan pokok tiap paragraf. Kemudian nanti pertanyaan kedua berikut ini. Ya, pertanyaan kedua, kalian juga menganalisis kaidah kebahasaan dari dua teks tersebut. Kalian baru mendata, melihat, kemudian menuliskan di dalam tabel. Misalnya, verba relasional pada teks 1 itu apa saja sih? Pada teks 2 apa saja? Anda tinggal catat saja di sini, di data kedua teks itu. Begitu. Jadi, soal pertama dan soal kedua Anda baru menganalisis, mendata, memasukkannya ke dalam tabel. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan kedua teks tersebut? Setelah tadi Anda menjawab nomor 1 dan nomor 2, itu untuk pembuktian. Setelah pembuktian itu, baru kalian bandingkan. Persamaannya diisi. Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Ini isi teks. Kemudian baca dulu, kemudian isi teksnya kalian bisa lihatlah persamaannya apa, perbedaannya apa. Kemudian di struktur teks, persamaannya seperti apa, perbedaannya apa. Di kaidah kebahasaan, kaidah kebahasaannya bagaimana? Teks 1, persamaannya ada nggak dengan teks 2? Di bagian mana yang sama? Kemudian perbedaannya di mana? Nah, untuk menjawab ini semua, tentu datanya di pertanyaan yang tadi, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Ya, kalian menjawab pertanyaan 1, 2 itu benar, maka Anda bisa membandingkannya. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya, terima kasih nih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu tunggu, kalian kerjakan, silakan berkelompok. 5 menit sebelum selesai, kalian masuk lagi di Google Classroom. Kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Demikian pelajaran dari Ibu. Terima kasih.